Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najwa Cahaya Adib dengan NIM 230021116. Jadi kali ini kita bakalan membahas materi mengenai sejarah dari public relations tersebut. Mungkin kita ulas lagi materi minggu-minggu kemarin, yaitu apa sih public relations itu. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa public relations tersebut didefinisikan sebagai usaha yang direncanakan dan terencana untuk menciptakan saling pengertian antara lembaga atau organisasi dengan publik. Lalu apa sih PR itu? Apa fungsinya? Kalau misalnya menceritakan tentang fungsi, seorang public relations ini berfungsi untuk membangun hubungan yang baik antar kedua belah pihak, baik internal maupun eksternal. Jadi bukan cuman pihak luar saja, tetapi public relations ini memiliki tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang baik di internal organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PR bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi juga melibatkan strategi untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan. Mungkin sampai sini kita sudah berulang kali menjelaskan bahwa public relations tersebut emang tujuan utamanya ialah menciptakan hubungan yang baik antara pihak internal maupun eksternal. Mungkin lanjut saja pada materi kita kali ini, yaitu mengenai sejarah perkembangan public relations tersebut. Mungkin pada tahap awal ialah cikal bakal dari public relations. Meskipun PR atau public relations ini sebagai disiplin ilmu relatif baru di Indonesia, tetapi konsepnya sudah ada sejak lama. Contoh yang diberikan adalah seperti penyambutan Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman, yang menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik melalui upacara. Jadi saat public relations ini, pada saat Nabi Sulaiman itu menciptakan hubungan yang baik dengan Ratu Balkis. Hal ini akan mempermudah kerjasama antara negara tersebut. Lalu ada pada saat revolusi industri. Perkembangan public relations atau PR tersebut modern dimulai pada abad ke-20, terutama di Amerika Serikat, sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi akibat revolusi industri tersebut. Pada masa revolusi industri ini, PR tersebut atau public relations mulai diakui sebagai alat yang penting dalam manajemen. Jadi pada saat inilah PR atau public relations tersebut dianggap penting oleh masyarakat. Lalu terdapat tokoh-tokoh penting dalam public relations, yaitu yang pertama ada Edward Bernays, dikenal sebagai Bapak Public Relations. Bernays memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep public relations atau PR di awal abad ke-20. Ia memperkenalkan Declarations of Principles yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara manajemen dan publik. Jadi tidak hanya lingkup organisasi tersebut saja, tapi juga publik, untuk menciptakan hubungan yang baik dan mempermudah kerjasama dengan publik. Lalu yang ketiga, poin pada perkembangan di berbagai negara Amerika Serikat. Jadi di Amerika, PR atau public relations berkembang pesat seiring dengan kemajuan industri dan kebutuhan akan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan masyarakat. Jadi di Amerika Serikat tersebut sudah berkembang pesat
bahwa kebutuhan komunikasi tersebut yang efektif sangat diperlukan antara perusahaan dan masyarakat. Bernays berperan dalam mengatasi krisis industri batubara dengan mengedepankan prinsip-prinsip public relations yang inklusif. Lalu terdapat juga pada negara Belanda. Bagaimana sih Belanda terhadap public relations tersebut? Jadi Belanda ini menunjukkan perkembangan yang lebih ilmiah dalam bidang public relations dibandingkan dengan Amerika. Mengapa? Karena pendidikan tinggi di bidang public relations mulai diperkenalkan di Belanda pada tahun 1928. Dan public relations ini menjadikannya sebagai salah satu dan Belanda ini menjadikannya sebagai salah satu negara terdepan dalam mengembangkan ilmu ini. Jadi di Amerika Serikat tadi hanya berpendapat bahwa komunikasi yang efektif tersebut penting, tapi di Belanda ini mengembangkan adanya pengembangan di bidang ilmu public relations itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pendidikan public relations. Pendidikan formal dalam bidang public relations ini mulai muncul di Amerika pada tahun 1925. Sementara di Indonesia baru berkembang setelah tahun 1944. Mengapa hal ini menunjukkan bahwa meskipun PR atau public relations telah ada sebagai praktik, pengakuan akademis terhadap public relations ini masih tergolong baru. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Indonesia ini sudah ada PR, tapi pengakuan akademisnya terhadap PR ini masih baru gitu. Lalu terdapat juga perkembangan public relations di Indonesia. Pada sejarah awalnya di Indonesia, pemahaman tentang public relations mulai muncul pada tahun 1944 ketika Alwi Dahlan mengadakan konvensi Humas. Sejak saat itu, penggunaan media untuk menyampaikan informasi kepada publik menjadi semakin penting. Jadi proses negosiasi Bung Karno melalui proses pada tahun jadi proses negosiasi Bung Karno melalui pers pada tahun 1945 juga menandai awal mula penerapan konsep PR atau public relations di Indonesia. Lalu terdapat juga tantangan dan keterlambatan. Meskipun perkembangan PR di Indonesia ini terlambat dibandingkan dengan negara lain, saat ini semakin banyak lembaga yang menyadari pentingnya PR atau public relations dalam manajemen. Lalu hanya itu saja. Lalu dapat kita berikan kesimpulan terhadap materi kita kali ini bahwa evolusi public relations ini dari cikal bakalnya hingga menjadi disiplin ilmu yang terstruktur dan diakui secara akademis. Meskipun di Indonesia masih tahap perkembangan, pemahaman akan pentingnya hubungan masyarakat semakin meningkat seiring dengan kebutuhan untuk membangun komunikasi yang efektif antara organisasi dengan publik. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa public relations bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan jembatan yang penting antara lembaga dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis. Lalu terdapat juga implikasi praktis dari public relations tersebut. Yang pertama itu ada fungsi utama PR, membangun hubungan. Fungsi utama dari PR adalah untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya, lalu meningkatkan kepercayaan. Dengan komunikasi yang efektif, PR ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Lalu
Strategi dalam public relations ini ada komunikasi dua arah, mengedepankan dialog organisasi dan publik untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing. Lalu terdapat juga penggunaan media sosial, memanfaatkan platform digital untuk untuk menjangkau audiensnya dengan lebih luas. Lalu bagaimana sih public relations ini dapat menjadi lebih berkembang? Itu karena terdapatnya kebutuhan organisasi tersebut, bahwa mereka sadar bahwa hubungan antara masyarakat dengan organisasinya tersebut sangat penting agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar, dan jika ada gangguan atau apa itu sudah terbentuk citra dari organisasi tersebut. Jadi masyarakat memiliki kepercayaan terhadap organisasi kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.